lokasi ini, di galengan ini atau di pematang sawah, ditanemin padi. Ditanemin maksud saya sayuran semacam kacang, semacam timun. Nah, ini adalah sebagai tumpang sari di pematang. Ini sangat menguntungkan kalau bagi para petani yang seperti ini. Ini adalah timun, Kang Bro. Jadi petani ini adalah selain timun juga kacang seperti ini, kacang panjang sudah mulai berbunga. Nah, ini mungkin ada pertanyaan atau sebagai kita, kenapa sih kok di galengan bisa subur? Sawahan kadang-kadang sengaja kita satu petak kurang begitu subur, biasanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Sekarang saya berada di sawah. Artinya ini adalah pesawahan tumpang sari dengan palawija. Ini kurang lebih hampir 2 hektar semua di daerah sini. Ini yang saya kunjungi. Ini adalah komoditi yang ditanam di pematang sawah itu hanya timun dan kacang. Kacangnya kacang panjang, jenis parade, dan kalau timun udah biasa. Tapi yang saya heran, kenapa kalau di pematang sawah ini tanaman itu begitu subur, tetapi kalau kita bikin di petakan, kita sengaja satu petak untuk membuat kebun seperti ini di area sawah seperti ini kurang begitu bagus. Nah, untuk itu Kang Bro, yuk kita bahas bagaimana sih kalau di petakan sawah ini yang habis dari sawah dibikin kebun tidak subur, tetapi kalau di pematang ini sangat subur. Kita ikuti video saya selanjutnya. Kalau di galengan subur, tetapi kalau kita membuat satu petak lahan sawah dibikin kebun atau dibuat kebun untuk tanam kacang tidak subur, kebanyakan seperti itu di daerah sini. Nah, kenapa itu kendalanya? Yang pertama, kalau di daerah petakan itu terlalu pendek untuk ditanam. Artinya bahwa lahan yang perlu atau yang akan ditanam harus dijemur lebih daripada 1 bulan. Istilahnya setelah diberikan kompos, kalau memakai kompos itu harus terfermentasi 1 bulan. Dan kena sinar matahari full, Kang Bro. Nah, itu baru bagus seperti di galengan atau seperti di pematang. Kalau pematang tidak, karena hampir tiap hari pematang itu adalah tersinari oleh sinar matahari. Jadi udah barang tentu jelas asimilasi dan proses-proses kimiawi akan terjadi. Karena bahwa tanaman kacang ini adalah bukan tanaman yang biasa hidup di air. Kalau terendam 2 jam saja oleh air, ini akan menjadi layu. Ini dibikin agak besar sedikit karena semacam ini nih, macam ini kanan atau kirinya kan punya yang punya sawah. Jadi sengaja dibikin pematang ini agak besar. Tapi ini dari dulu emang sengaja dibuat besar karena tujuannya adalah untuk tumpang sari, selain padi juga sayuran. Ini sangat menguntungkan. Dan ini adalah bisa membantu untuk biaya produksi daripada tanaman padi ini, Kang Bro. Ini tanaman padinya juga masih tetap hijau. Nah, yang paling sulit untuk petani kacang itu sekarang sih agak mending, tahun-tahun kemarin seperti ini. Virus inilah yang paling sulit. Ini sulit, Kang Bro. Jarang orang yang bisa artinya obat apa aja sulit. Tapi virus ini adalah sering melanda di tanaman kacang. Kalau sudah ada kuning begini, ini harusnya kita buang atau kubur. Atau bagaimana caranya. Nah, seperti itu. Ini paling sulit virus ini. Tapi lihat, galengan kita atau pematang kita ini boleh dikatakan sudah dibasmi sama herbisida. Makanya
kacang di sampingnya kanan kiri. Kalau yang di tengah-tengah pematangnya seperti ini besarnya. Beda kalau dengan yang pematang tadi. Kalau tadi itu karena samping ya, bukan di tengah-tengah, ini besar. Dan padinya juga cukup lumayan. Jadi ini adalah pengaplikasian untuk pengobatan dan pemupukan kita sama. Artinya sama waktunya. Kalau masalah aplikasi dosis obat dan pupuk sih beda ya. Cuma kita sama waktu kita mengaplikasikan. Artinya pupuk juga di sawah, pupuk juga dipupuk, sawah dipupuk maksudnya. Nanti kacang juga kalau waktunya dipupuk ya bersamaan lah ya. Terus pengobatan dari sini bisa lempar ke kacang atau ke timun. Saya yakin di daerah lain pun sama seperti daerah di sini ya. Hanya mungkin perbedaannya kalau di daerah sini umumnya tanam kacang panjang itu di pematang sawah, jarang di petakan sawah. Karena kalau di daerah sini jarang ada yang berhasil untuk menanam kacang di petakan sawah. Setelah harga komoditi atau harga kacang tersebut naik pesat dan petani punya tujuan ingin lebih banyak ditanam, mungkin hasilnya lebih tinggi ya. Namun apa yang terjadi setelah petakan sawah ini dibuat galengan-galengan untuk menanam kacang, nah ini kurang begitu bagus. Karena tanam kacangnya disamakan dengan serentak dengan tanam padi. Setelah tanam padi baru tanam kacang, maksudnya seperti itu. Supaya pengaplikasiannya sama pengobatan ataupun pemupukannya. Namun tidak bagus Kang Bro, karena terlalu pendek untuk menanam. Artinya terlalu pendek waktunya. Harusnya apa yang saya katakan tadi itu tanah harus terjemur selama 1 bulan. Baik ada komposnya ataupun tidak ada komposnya. Tetapi kalau di pematang sawah, Anda lihat sendiri Kang Bro, begitu hebatnya, jadi begitu bagusnya tanaman kacang dan timun yang ada di pematang sawah ini sudah jelas sangat menguntungkan. Dan untung kalau apalagi harganya yang lagi bagus. Harga biasa pun ini sangat menguntungkan karena pengaplikasiannya sama. Nah ini adalah sangat menunjang. Artinya menunjang untuk menutupi biaya produksi daripada sawah itu sendiri. Selain itu juga berfungsi sebagai penahan hama. Hama sebelum ke sawah, hama itu hinggap dulu. Yang ada pematang sawahnya ditanam apa saja. Artinya apalagi kalau ini adalah kacang atau timun, jadi nggak langsung ke sawah, jadi agak lama prosesnya. Makanya kalau yang ada kebun seperti ini di pematang sawahnya, hama-hama daripada tersebut yang mengganggu tanaman padi ini agak terhalang. Tapi kalau serangan yang sangat di atas ambang interval itu ya sama saja Kang Bro. Nah di sini pun pernah mengalami seperti yang Anda lihat gitu. Tapi alhamdulillah kalau ini enggak, masih terhitung bagus. Jadi bahwa tumpang sari tanaman kacang di pematang sawah sangat menguntungkan buat petani.